Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sore, terserah yang nonton lah. Kapan nonton ya? Iya, iya. Malam ini kita podcast lagi, Jack. Terus lagi kita ya. Mana bapak sih kau tuh? Nggak tahu lah. Ke dunia lain. Ke dunia lain dia. Ngapa jadi kita berdua nih? Dia berubah profesi sekarang. Jadi apa? Kameramen. Gak mau lagi dia jadi pembawa acara. Nggak mau lagi dia. Oh, lagi. Malam ini Jack kita kedatangan bintang tamu nih. Bestamir Arif. Biasa dipanggil Arif, ada juga yang manggil Ibes. Best ya. Yo. Ini seorang apa bisa dibilang fasilitator SAD di Penggiat lingkungan. penggiat sosial, Kegiatan sosial. kerja di NGO pun di Sumatera sebagai fasilitator di suku anak dalam di Sarawanguna. Banyak tahu abang kayaknya. Ah, Rabu dulu percaya. Biasanya kan Langsung makan setido. Oh, biasa kan aku langsung enter sumbernya biar kenalan. ini sudah lama kenal masalahnya. Kenal. Oke. Cuman jarang ketemu sekarang. Jarang ketemu. Dia ini lagi sibuk-sibuknya ya. Sibuk-sibuk. Sibuk-sibuk yang ngurusi SAD itu tadi lah. Kegiatan-kegiatan sosialnya banyak ya. Jadi apa kesibukan sekarang, Wes? Kalau ini ya masih di Pundi Sumatera sebagai fasilitator lapangan. Itu tadi mendampingi suku anak dalam khususnya di Batin 8 Kabupaten Sorlangu. Di Batin Lapang. Kenapa nih awal ceritanya tiba-tiba jadi pendamping suku anak dalam, terjun ke dunia apa nih sosial? Sosial ya. Berawal dari sing-sing ya. Sing-sing ya. Sing-sing baradia. Jadi singkat ceritanya, dulu waktu kuliah itu memang ada project gitu dengan anak BEM Unjal. Ada project tapi tidak kesampaian pada saat itu. Memang sudah direncanain untuk mendampingi suku anak dalam di Nyogan di Sungai Bahar, tapi tidak jadi program itu. Itulah mungkin sekilasnya melatar belakangi kenapa pengen ke SAD. Nah, pasca dari tamat, pada umumnya kawan-kawan yang taman kuliah lah, cari kerja gitu kan. Coba-coba masih lamaran kemana-mana, perusahaan, ke dinas, honor lah gitu, atau kerja-kerja apa yang lain. Yang penting dilakuin. kerja. Penting kerja. Tidak dapat bang pada saat itu. Ya, ada lah yang nawari kawan kampung lah, kawan kampung rumahan. Ada nih katanya bukaan, jadi guru katanya awalnya, guru suku anak dalam. Pikir-pikir ya menarik juga kan. Ya, ya. Ada niat yang dulunya pernah pengen mengkecimpungi tapi tidak kesampaian. Ya. Nah, cobalah daftar pada saat itu. Ikut prosedur, tes administrasi, wawancara. Entah juga lah orang tuh menilai seperti apa kan. Alhamdulillah lulus Dan diterima ya. dan diterima. Mulailah tahun 2022 pertengahan tahun tepatnya bulan Juli itu mulai action project Tunggara pemberdayaan suku anak dalam. Langsung di lapangan fasilitator suku anak dalam itu tadi. Pada saat itu kami di kantor itu dibekali dulu pembekalan 1 bulan. Jadi bulan 7 itu masuk, bulan 8 baru ke lapangan. Ya biasalah pembekalan tentang seperti apa ngadapin SAD, kemudian juga di kondisi di lapangan tuh cuman Sudah dikasih tahu dulu. sudah dikasih tahu pembekalan dulu lah. Pembekalan dulu ya. Tidak ujuk-ujuk kami langsung ke lapang, beda. Tetap harus dibekali juga. Karena secara basic aku ekonomi kan, Ya, ya. ngurus SAD beda tahu. Yang aku pikirkan pada saat itu dalam benak aku itu, mungkin kawan-kawan berpikir sama lah dengan aku. Di hutan, tidak ada sinyal, kemudian juga macam mana SAD itu. Kondisinya. Entahlah, ada terbayang lah. Ya, ya. Karena stigma gitu kan masih terkontaminasi pada saat itu. Masih ada stigma negatif. Iya. Karena yang aku pikirkan di hutan bakal hidup mungkin pakai pondok-pondokan bertenda gitu. Itu yang aku pikirkan pertama kali. Dipikirkan tuh kayak gitu. Nah, setelah ke lapangan kondisinya kayak mana? Dengan yang dipikirkan tadi? Iya. Ternyata berbeda dengan apa yang kok kayak gini ya SAD gitu. Yang aku pikirkan di hutan kok mereka sudah berpakaian, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita gitu.
Dan kagetnya aku pada saat aku datang orangnya ramah-ramah gitu. Maksudnya tuh Langsung disambut baik. langsung disambut baik. Maksudnya dengan kedatangan aku nih kayak mereka itu ada punya harapan, walaupun sebetulnya aku udah tahu juga mau ngapain di situ gitu, pertama kali. Tapi kan sudah ada program kan masuk tuh. Sebelumnya di tahun 2020 akhir ada program memang di situ dari pundinya, dari kantor. Sudah pernah masuk ya? Sudah pernah masuk, tapi kosong sudah itu selama hampir setahun lah. Nah baru mulai lagi itu 2022. Yo, Ini berarti orang tuh tak kaget juga. sebetulnya udah kaget lagi dengan pundinya ya, Yo. tapi dengan aku yang pertama kali kenal. Kayak mana tuh adaptasinya? Ya kita kan hidup di kota dengan ini, Ya, berbanding terbalik kan. ya, dengan suku anak dalam tadi hidup dengan mereka kan jatuhnya Yo, di sana. Kayak mana tuh cara adaptasinya tadi? jadi pertama kali aku masuk itu aku nyampe sore. Kebetulan mes yang sebetulnya harus aku tinggal itu memang dalam kondisi yang belum siap gitu. Jadi malam itu Oh, berarti sudah disiapin mes nih. ada mesnya, ada tempat kamar itu. Tapi malam itu karena kamar itu masih berantakan, aku nginap di rumah Temenggung. Temenggung nih. Temenggung nih istilah dalam suku anak dalam tuh kalau kita nih kepala desa lah gitu. Oh. Kepala sukunya gitu. Kepala suku ya. Betul, ya, Kepala kepala sukunya. ya. Jadi mulailah komunikasi, diskusi, kenalan, silaturahmi gitu. Karena sudah disambut baik, ya mungkin pertama kali yang aku lakukan ya silaturahmi, kenalan ke anak-anak, kemudian ke orang tua, kemudian juga semualah aku datangin gitu, soan. Nah, adaptasi yang memang sulit itu kalau di SAD ini karena memang lokasinya tuh dibilang terpencil, tidak juga terpencil. Dibilang dia sudah dalam kawasan desa, tidak juga. Jadi tepatnya lokasi yang aku dampingin itu kawasan desa, dia di sudutnya. Oh. Tapi secara administrasi masuk Dalam desa tuh. Ya. Jadi ada lah perumahan orang teran di situ, tapi dikit ya. Jadi memang pemukiman mereka itu ada 19 kakak, dari situlah. Jadi kayak komplek Terkelompok. gitu. Mereka sudah dirumahkan, mereka sudah tinggal menetap, tidak melangun lagi. Oke. Dulu budaya SAD ini melangun ya. Yo, melangun. Pindah-pindah. Kalau melangun tuh istilahnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Nomaden ya. Berarti Nomaden. semenjak kapan nih mereka menetap sudah? Kalau yang lokasi dampingan aku ini udah lumayan lama, Ber. Dia menetap itu. Sebelum dimukimkan, mereka itu karena di situ ada 3 kelompok digabung jadi satu. Dia berpencar, tapi sudah menetap sebetulnya mereka, walaupun secara kenegaraan KTP itu belum ada dulu. Itu tepatnya mungkin di Belum tahun terdata. tahun 2010 ke bawah lah. Itu belum terdata. Mereka masih nomaden, tapi secara rumah mereka sudah menetap, tapi masih bersusudung di sawit-sawitan. Nah, mulailah 2019 ada bantuan dari Kemensos untuk pembangunan pemukiman perumahan mereka itu. Nah, disitulah mulai menetapnya secara bernegara gitu, secara administrasi gitu. Dan mereka juga sudah didata semenjak itu. Mulai didata. Awalnya nggak mau juga mereka didata. Oh, sempat ada penolakan berarti. Sempat ada penolakan karena mereka berpikir bahwasanya untuk apa kami didata? Apa pentingnya? Mereka belum tahu tuh manfaat dari punya KTP, punya kakak segala macam itu. Itu mereka nggak tahu tuh. Nah, mulailah adanya pendampingan itu. Kita melihat bahwasanya orang luar melihat ini penting nih. Apapun sekarang yang terkait program pemerintah ataupun apapun itu wajib KTP gitu. Nah, itu kita jelaskan mulai pelan-pelan, mulai perlahan mereka mengerti. Nah, sampai sekarang udah clear masalah adminduk. Sekarang sudah terdata lah semua ya. Sudah terdata. Nah, dengan budaya melangun nih tadi sebelumnya, mereka berpindah-pindah nih tadi, sudah tuh di program pemerintah lah bisa dibilang dak. Mereka dibuatkan rumah, di situ mereka tinggal jadinya. Mereka nerimo gitu. Awalnya mungkin di situlah ya ada negosiasi ya antara SAD dengan pemerintah.
Karena yang dipikirkan SAD ini kami menetap, tapi mata pencarian kami tidak ada untuk apa gitu. Biasa kan mereka kan beraktivitasnya di alam kan, Ya. berburu apa gitu kan. Mereka tidak bisa lepas dari hutan. Nah, Tapi setelah ada bantuan pemerintah ini untuk mereka yang menetap, mau tidak mau mereka dengan kondisi mereka yang seperti itu, ya termasuk kondisi yang apa ya, tidak baik kalau menurut aku ya. Karena yang aku pikir mereka itu ya itu hutan itu ibu mereka gitu. Iya. Tapi kalau udah ada hutan lagi kayak mana? Nah kondisinya sekarang hutan lah ada lagi gitu. kebun semua. Kebun semua udah plasma semua, sawit korporat gitu. Jadi mau udah mau mungkin yang dipikirkan para sepuh-sepuh lah atau orang-orang tuanya, ya udah kita mau udah mau kita harus ikut pemerintah. Harus adaptasi juga mereka. Ya pasti itu. Kalau mereka tidak mengikut pemerintah, pasti bakal lebih banyak lagi kesengsaraan yang mereka hadapi gitu. Mereka tidak bisa mengakses bantuan program dari pemerintah, kemudian juga secara budaya ataupun sosial itu mereka sulit untuk berkembang gitu. Itu pasti tantangannya luar biasa gitu. Itu kan secara tidak langsung nih menghilangkan budaya Melangun mereka ya kok. Mau udah mau, karena kondisinya udah seperti itu. Ketika program pemerintah ini diluncurkan, mereka menetap. Kalau masih Melangun, otomatis akan sulit untuk mengakses program-program pemerintah. Karena berpindah-pindah tadi kan. setelah aku diskusi ke beberapa instansi pemerintahan, pemerintah tidak mau memberikan bantuan program apapun itu. Ketika SAD itu masih nomaden, masih tinggal liar lah istilah kasarnya ya. Kalau mereka sudah menetap, maka akses bantuan itu bakal mudah untuk mereka. Tapi ketika mereka masih liar, masih tidak mau dibina, itu bakal jadi kesulitan untuk mereka. Dan pemerintah pun tidak mau untuk bantu kayak gitu. Walaupun secara kalau kita lihat dari negara, khususnya pemerintah pusat gitu, yang diperhatikan itu SAD yang masih liar gitu. Tapi ketika kita turun ke pemerintah daerah, nggak mau tahu mereka. Pokoknya kalau SAD yang masih liar itu nggak dibantunya gitu. Beda kasus kalau di Bukit 12. Kalau di Bukit 12 itu memang walaupun sebagian sudah dimukimkan, mereka dapat juga. Tapi kalau misalnya yang masih di hutan itu juga dapat. Karena memang orang tahunya SAD di Bukit 12 gitu. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir, yang di jalur lintas, itu sudah tidak diperhatikan lagi. Kecuali kita yang jemput bola gitu. Kurang perhatian. Atau memang tidak tahu pemerintah. Tahu. Tapi kalau kondisinya masih tidak mau diatur, masih liar gitu, nomaden gitu, itu pemerintah cuek dengan yang konsekuensi. Itulah timbul konflik gitu. Tapi ketika dia sudah menetap, dia sudah secara administrasi sudah selesai gitu, nah itu pemerintah baru mau gitu, mengakses, memberikan program lah. Nah sejauh ini program dari pemerintah sudah sejauh mana sih guys? Kalau yang sudah dikasih sekarang ini yang aku tengok, Jaduk itu dari Dinas Sosial. Jaduk ini jaminan hidup, dia berupa sembako lah gitu, yang rutin diberikan. Dan itu kalau yang tahun 2022 itu rutin tuh 3 bulan sekali. tujuan sekali. Tapi kalau sekarang enggak lagi, Nah. setahun tuh sekali, cuman aku udah tahu tuh kalau soal itu. Seru juga kalau dapat setahun sekali. Berarti tidak jalan tuh ya. Entah di gola kan, kita positif tinggi nggak, apa mungkin memang anggarannya ada, apa cakupannya sudah makin luas, sehingga dapatnya setahun sekali gitu. Nah, selain itu sebetulnya banyaknya, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, itu sebetulnya diberikan lah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Ada bantuan. banyak lah. Tapi kondisinya sekarang ini, ya mereka kalau udah diajari bertani, nanam, kemudian juga beternak, mereka tidak bisa juga. Nah itulah yang kejadian sekarang ini, kayak program-program tuh banyak yang gagal gitu kalau program SAD. Ya disitulah kami hadir gitu.
Bagaimana program pemerintah itu diberikan, disalurkan ke SAD, ada pendamping yang macam mana memberikan pengetahuan, kemudian memberikan pemahaman seperti apa sih ngelola bendo ini gitu. Ngelola bantuan yang dikasih nih. Bantuan, jangan sampai gagal lagi kan, harapan gitu SAD lebih mapan ke depan. Pemerintah nih ngasih bantuan, dia ngasih fasilitator untuk mendampingi ini. Sejauh ini dah Ngasih baby. ngasih beh, udah ngasih udah Ngasih bibit misalnya. si bibit, nah biarin, nggak diberikan pemahaman, Pengetahuan soal pengetahuan, itu. kapasitas, udah. Gimana cara ngelolanya, gimana cara perawat. Enggak. Mungkin mungkin di awal we kali. Ada sebatas yo iko cabe. Cemeni nanam yo. Mungkin sebatas itu lah. Iya, iya. Pokoknya banyak gagal. Mereka tidak ada budaya bertani berarti ya. Sebetulnya ada Wer. Seperti padi ladang, kemudian juga tanaman-tanaman kayak ubi gitu ya. Itu ada. Sebatas itu gitu. Tapi kan secara ekonomis kan itu rendah gitu. Kalau ya padi ya sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Makan baik ya. Kalau mereka kan budaya mereka kan berburu dan meramu. Ya semuanya dari hutan gitu. Tidak ada tuh yang namanya nanam bulan ini 3 bulan lagi gitu panen. Nah itu udah ada tuh. Nggak tahu Udah masuk mereka di ya. pikiran orang tuh. Tapi sekarang mau tidak mau mereka harus belajar gitu. Mau tidak mau mereka harus mencoba hal itu gitu. Karena udah hutan tadi sudah ada ya. hutan ada lagi. Kalau udah mereka macam itu, ya bakal inilah melarat lah kehidupan mereka. Ya sekarang lah sejak didampingin, kemudian juga program pemerintah juga mulai memperhatikan suku anak dalam yang di jalur lintas, yang istilahnya sudah apa ya, Singgungan dengan masyarakat. sudah bersinggungan sama masyarakat umum, apa istilahnya Jo? Apa tuh? Akulturasi, Kulturasi ya. adaptasi. Nah, gitulah pokoknya. Mereka sudah bersanding dengan masyarakat luar, sudah mau terbuka dengan pengetahuan baru yang sebetulnya mereka itu tidak macam itu dulu. Iya. Paling kalau keluar tuh belanja, beli sembako, beli rokok, beli apa gitu. Kehidupan mereka banyakan di hutan memang. Sebetulnya di hutan. Berarti orang tuh terpaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Mau udah ya? mau, Oh, udah mau ya. mau kayak itulah kondisinya. Iya. Itu aja kau bakar-bakar hutan, gusur-gusur hutan. Mereka kehilangan rumah lah istilahnya, Rak, ya. Ruang hidup. Ruang hidup. Jadi kalau misal sekarang ini Bang, kesulitannya apa tuh selain yang dibilangin tadi? Apa kesulitannya tuh di abangnya nih sama suku anak dalam itu? Kalau tantangan secara pribadi gitu dari sisi pendamping gitu kan. Yang pertama yang namanya kita program pemberdayaan nih untuk perubahan sosial itu kan tidak bisa singkat ya, tidak bisa instan. Proses ya. Prosesnya lambat ya. Apalagi yang kita dampingin ini dibilang berkebutuhan khusus tidak juga sih. Mereka sudah pintar juga, Iya, tapi istilahnya belum sampai di titik itu gitu pemahamannya gitu. Butuh belajar yang lebih gitu untuk sampai Komunikasinya ekstra ya. komunikasi. Sama lah hal kayak gitu pendidikan. Mungkin bapak gitu lah sekolah SD dulu. Iya. Mereka sekarang baru mulai ya. Seberapa jauh gitu dari orang tuanya yang tidak berpendidikan dengan kondisi Iya. apa ya, secara pengetahuan dunia luar tuh rendahnya. Kurang ya. Sekarang lah mereka mengejar, tapi yo jauh nih udah ketinggalan gitu. Kalau udah didampingin yo kayak mana sih hasilnya ke depan gitu kalau udah didampingin. Sedangkan program pemerintah tadi ya segitulah gitu. Segitulah. Ngasih Bang. Masih gitu. Bakal stuck terus dari situ ya. Mungkin. Berarti sekarang ini sudah mereka juga secara akses pendidikan juga bisa akses. Kalau sekarang ini alhamdulillahnya secara apa ya, pemerintah itu isu pendidikan, kesehatan, kemudian sosial itu sudah mulai diperhatikan untuk sekolah dalam itu. Mulai dari pendidikan mereka semua gratis sekolah. Oh, Pokoknya akses layanan dasar itu mereka sudah ada gitu. Tinggal mereka nih mau budak gitu. Ya sebagian kan masih ada nih yang masih Nggak mau. menganggap pendidikan tuh belum penting. Tapi ada juga yang sudah berpikir ini penting untuk masa depan gitu. Sejauh ini pendidikan mereka sejauh mana? Apakah sudah ada yang SMA atau kuliah mungkin?
Kalau secara umum gitu, itu minimnya masih. Sekolah dalam itu yang masih berpendidikan tamat SMA lah, itu masih dikitnya. Yang kuliah nih yang gue tahuin, yang lokasi yang kami damping itu baru satu yang kuliah, cewek. Tapi yang lokasi yang lain itu ada yang sudah selesai juga sarjana hukum, Mija namanya. Kemudian juga ada yang masih lanjut kuliah di Unja, 3 atau 4 orang gitu. Kemudian juga ada yang kuliah di Jawa, aku kurang tahu juga. Kemarin waktu ada ketemu tuh dia kuliah gitu, dan itu dibiayai dari perusahaan PT Sal. Oh, bukan pemerintah ya? Bukan pemerintah berarti. Malah bukan pemerintah gitu. Yang di Unja tuh sepengetahuan aku juga dari PT Sal itu, yang di Bukit 12. Nah, yang dari pemerintah belum, hanya sebatas memberikan akses gitu. Sampai SMA itu gratis gitu. Kayak pendidikan. Sebatas itu Sampai SMA gratis ya. Cuma Sebetulnya- jauh dah tempatnya dari Kalau SD relatif dekat, kalau yang lokasi aku dampingin ya, relatif dekat. SMP lumayan, SMA harus keluar. nah itu kan jarak mungkin juga mereka mempertimbangkan itu kan. Pasti kan. Kalau kita melihat pendidikan gitu ya, SD, SMP itu udah lumayan lah, banyak lah. Kalau aku pikir sekarang sekolah dalam sudah mulai inilah untuk pendidikan. Tapi kalau untuk sampai ke tahap perguruan tinggi itu masih minimnya. Ya sebatas SMA udah selesai. Tapi ya positifnya sudah ada jadi polisi, Oh, sudah ada orang, juga. sudah ada jadi polisi. polisi, tentara, satu kalau yang pengetahuan aku ya, Budi. Berarti sejauh ini progresnya naik lah ya. Udah lumayan lah bang. Emang itu tadi yang disayang. Yang berat itu sebenarnya ekonomi lah. Ekonomi. Karena seperti apapun akses layanan yang sudah diberikan pemerintah, tapi kalau ekonomi mereka masih lemah, yo berat juga lah untuk mereka. Anak sekolah, anak jajan, anak minyak motor. Kalaupun masih SD, orang tua yang harus ngantar, dan lokasinya ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang jauh itu ya itu tadi keluar minyak lagi, anaknya nak dijemput lagi. Kapan lagi orang tua nak mencari gitu. Sedangkan seharian be orang tuh mencari be berapa nih yang dapat nih. Sekarang hutan ada lagi. Ya kegiatan mereka sekarang berondolan, sawit-sawitan. Punya kebun sawit juga mereka atau kebun sawit perusahaan. Kalau yang di lokasi aku tuh sebagian kecil Sebagian kecil punya ladang sawit. Sebagian besar dah. Jadi memang mata pencarian mereka sekarang berondolan. Rondolan ya. Mutik apa sawit-sawit orang peran, sawit piti gitu. Ya, selagi ekonominya masih lemah, lambat lah untuk mau ngejar apapun lah, entah pendidikan karena kebutuhan perut belum selesai. itu harus tuntas dulu lah. Kalau kita mau bahas apapun lah, kalau selagi urusan perutnya masih kempis kata orang, berat lah kalau ya. Ada saro. Agak saro, kita wes saro. Ujek, sanggup gak kau? Wah, tidak sanggup aku bang. Kayak Ibes nih, jadi fasilitator di sekolah anak dalam. Ya tantangannya mungkin banyak ya bang ya. Tapi seru bang, serius. Seru ya. Seru tuh kenapa aku bilang seru? Mungkin karena aku senang jalan gitu kan, senang ketemu orang dan senang bereksperimen gitu. Maksudnya ya aku pengen hal baru yang bagi aku menantang gitu. Selagi itu positif, ya aku coba gitu, semampu aku gitu. Itu sih yang buat aku bertahan. Kalau udah ada yang macam itu, mungkin aku lah angkat tangan dulu. Mungkin 3 bulan lah selesai lah, nggak telat lagi dah. Tapi keren, aku salut dengan kehidupan kau kan, aku salut. Nambahin lagi. Sibuk nih kameramen ini. Dari bayar untuk itu ya. Terpaksa aku potong lagi. Tanya lah, Bang, pernah ada merasakan cinta di SAD? Nah, tuh kan briefing gua. Pernah ada merasakan cinta di SAD? Kameramen tidak boleh lempar pertanyaan ya. Tidak boleh lempar pertanyaan.
Tapi betul lah kata kameramen gitu tuh. Di SAD nih banyak yang sudah kejadian mereka sudah menikah dengan orang luar. Oh. Nah, ini kan hal baru nih. Iya, hal baru. Itu sebetulnya udah menjadi perubahan sosial yang tampak gitu. Ketika kita melihat secara status gitu, secara status mereka SAD, tapi ada loh yang sudah menikah, yang sudah nikah sama orang luar gitu. Orang di luar SAD ya. Iya, yang sebetulnya tidak pernah kita bayangkan. Kok iso gitu kan? Iya. Apa yang melatar belakang itu? Nah, itulah yang aku tengok karena mereka sudah mulai terbuka, mereka sudah berinteraksi dengan orang luar. Ya mungkin orang luar melihat SAD itu hanya ya status lah gitu. Tapi secara kepribadian mereka sudah seperti orang biasa gitu. Nah, kalau di sana selama 2 tahun lebih ini ada jatuh cinta. Lama ya 2 tahun lebih. 2022 kan. Kalau dengan SAD-nya enggak, tapi kalau dengan warga sekitar ada. Kacau nih. Kita mezo itu. Agak tahu orang rumah. Ayo, ini dikar kan? Ada di kan. Ayo jadi foto. Kalau udah dipotong. Ada pakai dekat-dekat aja. Ini. Enggak lah, sejauh ini aku belum ada kepikiran ya. Belum kepikiran maksudnya punya apa ya, mencari untuk pasangan hidup orang situ. Tapi kan kita nggak tahu cinta Ya, itu betul. datangnya dari mana. Yang itu betul aku setuju. Yang niat aku mungkin ini lah ya, berdasarkan dari niat gitu kan. Ya kita pengen bina mereka, kita pengen memberikan pengetahuan apa yang ada di kita yang dari luar kita bawa ke dalam gitu. Hanya sebatas itu gitu. Ya sampai sejauh ini tidak ada yang kepikiran, ada kepincut gitu. Belum ada yang menarik. Belum. Kira-kira apa sih namanya? Rencana kedepannya, Program kedepannya dari kedepannya ya, kedepannya yang akan dilakukan tuh apa? Apalagi dong? Kalau kami sekarang fokusnya ke GETSI, gender ya, gender. Bagaimana tentang inklusif lah. Bagaimana mereka ini yang kondisinya sekarang secara kapasitas mereka lebih baik dari sebelumnya gitu. Yang sebelumnya mereka tidak dilibatkan dalam partisipasi politik seperti KUD, Musren Bank Desa. Mereka kan masyarakat juga, mereka juga punya hak menyuarakan apa sih kepentingan mereka gitu. Nah, kita libatkan mereka untuk bersuara gitu. Ya minimal kalau sampai saat ini mereka partisipasi hadir dulu gitu. Melihat bagaimana sih pemerintah itu untuk sampai ke titik keputusan kebijakan gitu. Mereka kan nggak mau tahu tuh. Taunya pemerintah tuh, kami kok cemilah ada dibantu sama pemerintah. Tanpa mereka melihat bahwasanya ada loh proses-prosesnya sampai ke tahap program ini sampai ke mereka gitu. Nah, mulai dari situ. Kemudian secara adminduk itu udah selesai gitu. Nah, bagaimana ke depan mereka ini akses program dari pemerintah ini bisa masuk tersalurkan untuk SAD. Karena sekarang ini kan basisnya DTKS. Kalau DTKS mereka belum masuk, belum terinput, ya mereka tidak bisa dapat gitu program-program dari pemerintah. Nah, itu kita fasilitasi agar mereka masuk ke DTKS sehingga program pemerintah itu bisa masuk gitu untuk mereka. Lalu partisipasi yang lebih apa ya? Lebih banyak gitu, bagaimana mengenalkan dunia luar. Nah, kami sekarang karena sekarang lagi zamannya AI ya, apa-apa serba AI gitu kan. Kita masukkan juga AI ke teknologi lah, intinya teknologi di komunitas suku dalam. Kenapa ini perlu? Karena yang kami lihat bahwasanya suku dalam itu butuh apa ya? Butuh diekspos gitu, mulai dari media sosial gitu-gitu. Nah, ini pemanfaatan teknologi ini bagi kami penting. Bagaimana tujuannya sih sederhana, bagaimana kesan positif suku dalam itu mulai naik gitu trennya. Biar tidak dipandang negatif lagi. Betul, karena yang selama ini ketika kita melihat berita itu selalu negatif semua. Tertinggal lah segala macam. Tentang komunitas SAD yang positif ini kita naikkan trennya. Nah, ini memang prosesnya panjang ya. Bagaimana kapasitas SAD-nya kita benahi dulu, kemudian juga kayak kawan-kawan yang di luar gitu kan melihat suku dalam yang masih negatif gitu.
Ini pelan-pelan nih, sambil lihat diskusi kayak gini, ngopi-ngopi ketemu orang luar. Pokoknya orang taunya SAD itu jelek lah gitu. Nah, bagaimana kita mengenalkan, mengajak SAD itu sebenarnya udah macam itu loh. Ya sama be dengan kita. Sama dengan gitu. Banyak juga loh yang sebetulnya baik di mereka gitu. Kenapa kita mandangnya jelek semua gitu. Nah, itu yang pengen kita luruskan, pengen kita benahi gitu. Nah, ngomong-ngomong jelek nih Bang ya. Kemarin aku pernah dengar kawan aku katanya tuh ada SAD itu yang masuk dalam kota sudah. Nah, itu kan orang tuh sebagian ada yang minta-minta, terus kalau nggak dikasih itu dia mencak-mencak gitu. Marah. Kayak mana tuh Bang? Ada nggak kalian yang apa cuman sebatas yang di luar tadi kayak di pinggir desa atau sampai orang yang liar masuk dalam kota tadi? Ya, kalau kami sih pun di Sumatera ya, sebetulnya banyak NGO ataupun lembaga komunitas gitu yang bergerak di isu yang sama, mendampingi sekolah dalam. Ya. Pada prinsipnya gini, memang kami fokus pada proyek ya, pada proyek SAD yang kami dampingi, tapi tetaplah yang namanya SAD semuanya sama gitu. Itu tetap apa ya, panggilan bagaimana kita melihat isu itu gitu. Yang kami lakukan ialah pernah tuh yang waktu di CRC itu mereka ngecamp di situ, kemudian adalah ketemu kawan di situ, ngasih tahu gitu, kemudian datanglah satpam nemuin aku, Bang kata, itu ada SAD itu udah aku berapa kali udah aku usir nggak mau gitu. Aku coba memberanikan diri, aku tanya dari mana, dari Batanghari gitu. Apa tujuan ke Siko? Pada saat itu memang orang-orang ini keluarganya sakit. Nah, sakit. Aku jelaskan bahwasanya ini bukan tempat istilahnya tidak boleh ngecamp di sini karena ini kawasan perusahaan gitu atau perumahan gitu, dan masyarakat sekitar itu merasa terganggu. Saya minta tolong Bapak atau keluarganya pulang atau seperti apa gitu, atau pindah ke tempat yang lain gitu. Dan dia kan maksudnya itu mulai dari hal yang kayak gitu be. Sebetulnya mereka itu ketika disampaikan dengan baik-baik Ya, mereka tuh menerima juga. Penting cara kita komunikasi. Cara kita ngomong gitu. Nah, Bang, jadi itu kan sebenarnya nih yang diketahui masyarakat umum nih tentang SAD ini kan kebanyakan tuh dari posisi apa negatifnya gitu kan. Entah anak SAD ini ginilah gitu. Kira-kira menurut Abang tuh sebenarnya ada nggak sisi positif dari mereka tuh yang seharusnya masyarakat umum itu masyarakat umum ini tahu gitu bahwa mereka tuh tidak seperti yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan. Ya sebetulnya banyak ya sisi positif yang bisa kita tengok gitu. Cuman kadang-kadang ini tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum. Mereka itu instingnya kuat karena memang basicnya dari hutan, jiwa berburunya udah melekat ke diri mereka. Tapi di sisi itu mereka punya keterampilan gitu, yang sebetulnya kalau kita belajar keterampilan itu butuh proses yang lama. Tapi ketika kita kenalkan hal baru, contohnya kami pernah memberikan pelatihan perbengkelan gitu, perbengkelan motor. Ini kan kalau kita umum gitu sekolah tuh SMK atau apa otomotif SMK lah minimal. Nah, kami cuma memberikan pelatihan 4 hari. Mereka sudah paham tuh bongkar mesin, cepat nangkap lah ya. Jadi sebetulnya banyak keterampilan yang mereka miliki gitu. Cuman aksesnya yang nggak ada gitu. Nah itu perbengkelan gitu. Kemudian juga kayak pangkas rambut. Nah mereka juga bisa tuh pangkas rambut, motong rambut. Ini sebetulnya butuh keahlian khusus juga, butuh belajar gitu. Betul. Kaget salah potong. Potong sebelah. Nah ini pernah juga kami lakukan pelatihan untuk mereka gitu. Dan mereka bisa gitu. Kameramen gitu pernah. Oh pernah. Kameramen kita pernah dipotong. Gitu. Pernah dipotong. Nah, ini sebetulnya banyak yang kemampuan yang mereka miliki gitu. Itu dari sisi positif yang bisa mereka lakukan gitu untuk kapasitas diri mereka. Kemudian mereka itu sebetulnya ramah. Cuman ketika kita sudah orang awam ya, orang baru ketika melihat SAD,
dia sudah sinis gitu. Stigmanya sudah Stigmanya negatif sudah dulu, negatif. kan. duluan. Sebetulnya kalau kita merespon dengan positif, mulai menegur, selayaknya kita lah gitu, ketemu orang biasa gitu. Mereka tuh enak nian. Orangnya tidak ada jaim sebetulnya. Cuma karena sama-sama dari sisi yang berbeda, ini sudah negatif yo. Nggak mungkin ini masih senyum dan ramah juga kan. Sama kayak gitu. Kalau kau di sinisin, apa perasaan gitu. Lagi itu juga lah mereka. Berarti dari kitanya lagi lah nih sebagai masyarakat umum nih, kalau ketemu SAD ya biasa baik. Harus Kayak biasa ketemu baik. orang biasa lah. Kan? Karena itulah yang banyak terjadi itu SAD ya melakukan yang enggak ini kan sebetulnya sama lah kita kalau kita dijahati siapa sih yang nggak senang gitu Itu ya, naturalnya manusia lah. kurang manusia lah ya, mereka ramah kemudian juga kepeduliannya juga kuat gitu termasuk yang tinggi gitu ketika melihat ada orang yang butuh bantuan aku pastikan SAD itu bakal bantu. Kenapa aku gitu? Ini sudah banyak kejadian. Misalnya di hutan atau di kebun gitu. Ketika ada orang luar yang entah motornya bermasalah, entah apa gitu kejadiannya. Dan mereka mau bantu. Mereka pasti bantu. Pasti ditanya ya. Apa katanya? Jiwa sosialnya Jiwa tinggi. sosialnya tinggi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Orang nilainya negatif tuh lah. In situ masalahnya. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Sebetulnya yang perlu diperbaiki itu bukan SAD. Iya, mindset masyarakat Mindset umum. masyarakat ini yang perlu diperbaiki. Tuh kawan-kawan, kalau ketemu SAD ya biasa baik. Gitu. Jangan langsung nganggap Ngejudge, nganggap Iya, negatif nganggap mereka. Sama dengan kita, cuman mereka kan keterbatasan akses tadi. Nah, ngomong-ngomong keterbatasan akses tadi, peran pemerintah sejauh ini tadi kan cuman memberikan bantuan. Kira-kira harapan dari mereka SAD-nya sendiri pengennya pemerintah tuh kayak pemerintah tuh kayak mana gitu memperlakukan mereka. Aku ini pertanyaan ini seringnya aku diskusikan di tingkat komunitas. Gitu. Sebetulnya apa sih yang mereka mau gitu, SAD itu mau gitu. Yang paling kunci itu memang perut ya. Perut ini dalam artian macam mana mata pencarian mereka terbuka gitu. Itu sih kuncinya gitu. Ketika mereka sudah mandiri, sejahtera, aku yakin lah hal-hal yang lain bakal lebih mudah lah dilakukan. Itu PR besar. Gitu. Dan juga karena aku dari sisi pendamping, harapan besar aku terhadap pemerintah ini, ketika membuat suatu kebijakan, membuat suatu program, ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Tepat sasaran gitu. Jangan sampai memberikan bantuan program tapi sekedar begitu. Yang penting program jalan. Program jalan. Nah, ini yang Anggaran sering tersalurkan sudah. tersalurkan tanpa melihat apa sih yang mereka butuhkan. Mereka diberikan bantuan kambing gitu, misalnya mereka tidak punya kapasitas untuk memelihara kambing, sedangkan pemerintah udah punya bantuan itu gitu untuk mengakses kepada SAD. Seharusnya diberikan edukasi itu, pengetahuan. Kayak mana merawat kambing nih, kayak mana caranya kayak dijual. Iya, betul. Mana kayak kan? Kemudian juga dari sisi pertanian gitu misal, mereka sudah dikenalkan dengan bercocok tanam. Oke, mereka suruh tanam, mereka bisa nih nanam nih, tapi tidak bisa buangnya gitu. Nak jual kemana nih? Nah ini PR juga. Nah pemerintah belum sampai terpikirkan dengan hal yang kayak gitu. Taunya cuma ngajar SAD nanam, tapi tidak tahu jualnya. Ini kan percuma nih. Kalau dimakan pun sebatas sapunian lah makan. Dijual, tidak ada yang mau beli gitu. Nah ini masih PR. Maksud aku tuh gini, harapan aku terhadap pemerintah itu setiap kebijakan yang diambil ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau perlu memang ada studi yang yang khusus gitu untuk meneliti itu. Gitu. Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Sebetulnya mereka tidak butuh rumah. Iya. Karena Kalau yang- budayanya tadi Sebetulnya ya, mereka butuh hutan gitu. Hutannya ada, kawasannya terjaga, kemudian tidak dirusak, hutan itu udah cukup sebetulnya. Itu yang mereka. hutan kita ini habis ya, jadi sawit semua. Kok hutan ada lagi, sawit kalau isi, kalau aku udah makin kacau gitu.
ya khususnya untuk teman-teman keluarga kita di suku anak dalam. Ya, kemudian bagaimana pemerintah melihat SAD ini bukan SADB yang harus diperhatikan, tapi orang luar ya kayak kita nih melihat SAD itu seperti apa sih gitu. Ini harus dibenahi juga. Dan ini tidak bisa aku gitu sebagai pendamping yang membenahi itu. Ini harus semua kalangan, semua lini harus ikut serta. Karena ketika SAD ini masih dianggap buruk di mata banyak orang, ya ke depan udah bakal kayak gitu bakal kayak gitulah. Ya harapannya kampanye terhadap suku anak dalam, khususnya hal-hal yang positif ini makin dinaikkan lah. Itulah fungsi kita nih Gejek di podcast nih. ya orang tahu lah ya. Iya, biar orang tahu. Ya stigma negatif itu udah ada lagi gitu lah. Itu PR besar Jo. Iya, PR bersama sebenarnya. Bersama lah. Sebenarnya masalahnya bukan di SAD-nya, masalahnya di kitanya. Sebetulnya Kitanya yang nganggap negatif kan. ini kan komunitas adat terpencil yang sebetulnya menjadi identitas Jambi yo. Iya. Kalau kita kemana-mana mengenal Jambi pasti ketahuinya SAD orang Kubu gitu kan. Nah, dan itu kesannya negatif gitu. Padahal kalau kita cermati lebih dalam, ini menjadi aset untuk kebanggaan harusnya. Bagaimana kita melihat Banten dengan suku Baduy gitu kan. Kemudian Kalimantan dengan suku Dayak gitu. Ini kan menjadi citra yang positif untuk suatu daerah gitu. Kenapa kita tidak melihat pemerintah itu SAD ini sebagai aset kebanggaan gitu. Aset kebudayaan, aset masyarakat lokal gitu. Masyarakat adat itu. Masyarakat adat. Nah, ini belum serius pemerintah di hal yang kayak gitu. Tapi dua peran pemerintah nih Jack. Uang. Sering ribut orang kubu. Kan bukan stigma jadi Itu kasar Jo. kubu nih ya. Kalau kita dengar Jadi bahasa jelek. kubu ini kan kasar Iya, kan. kasar. Taunya ya orang yang tidak berpendidikan, yang kumuh. Nah, itu sebetulnya tidak baik kalau kita manggil kubu. Kalau tidak sana, kemudian orang rimba, suku anak dalam lah. Atau apalah sebutan yang lebih sopan. Sama lah. Itu dipanggil yang kasar-kasar. Marah senang, juga. marah gitu Jo. Betul. Nah, mereka sendiri maunya dipanggil apa, Wes? Kalau mereka itu Sebagai suku apa gitu atau ya dia ada dua tuh. Kalau udah orang rimba, suku anak dalam. Oh. orang Itu rimba ada apa-apa ya? Orang rimba ada apa? Itu secara komunitas. Kalau kita manggil boleh mamo nih artinya paman atau apalah, mama. Bahasa yang sopan untuk orang yang Sopan lebih untuk tua. kita manggil gitu. Kemudian kalau yang anak-anak itu sana boleh. Sana. Sana ini sebetulnya 50-50 lah. Masih di tengah-tengah lah gitu. Dibilang kasar tak juga, dibilang sopan enggak juga biasa-biasa ya. Tapi kalau yang sepantara masih muda-muda tuh boleh lah gitu. Sana kan kita bahasa Jambi, ya kesana. Dulur gitu kan. Dulur. Keluar sana. Nah, Jack, mungkin pertanyaan terakhir Wil. Ya. Selama 2 tahun lebih lah bisa dibilang lah, kau di sana bisa dibilang hidup lah dengan suku anak dalam. Apa sih pelajaran yang bisa didapat? Apa sih yang menarik dari mereka yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, yang paling kuncinya sih hidup sederhana ya. Hidup sederhana, kemudian kekeluargaannya erat yang kalau mereka. Aku termasuk salut lah gitu terhadap mereka suku anak dalam itu kekeluarganya kuatnya. Ketika ada yang sakit satu udah mereka ayo semuanya ngerasakan sakit dan ikut campur gitu dengan urusan kayak gitu. Mulai urusan apapun lah gitu. Itu kita tahu betul dan kesederhanaan yang aku lihat ini mereka itu tidak berpikir bahwasanya apa ya kayak dunia ini milik mereka gitu, tapi ini kebersamaan gitu. Semua ini untuk semua gitu. Jadi terkait hutan, kemudian lingkungan sekitar, mereka sangat inilah peduli lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan kepedulian itu yang aku tengok melekat yang aku dapatkan dari mereka gitu. Itu sih yang sampai sejauh ini aku rasain, yang buat aku nyaman. Kemudian rasa kekeluarganya dapat dan kayak bukan orang lain lagi gitu, kayak rasa udah keluarga gitu. Sudah menyatu juga dengan mereka. Itu sih. Oke.
Jack, sampai di sini Mek kayaknya malam ini podcast kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.